Cerita ini bermula di suatu malam ketika Nick Vaughan, seorang seniman musik, sedang memainkan trompetnya di hall stasiun Grand Central. Segala hiruk-pikuk stasiun tampak di sana. Banyak orang berlalu lalang masuk keluar stasiun. Hari mulai larut dan stasiun mulai sepi. Nick pun beristirahat dan duduk di pelataran stasiun tersebut. Hey man, where are you? Still at Grand Central. Tak lama kemudian, salah seorang temannya menghubungi Nick dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari pernikahan mantan kekasih Nick dan menyarankannya untuk menghadiri pesta sang mantan. Namun karena Nick masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya, dia pun ragu untuk menghadiri pesta tersebut. Di saat itulah secara tak sengaja dia bertemu dengan Brooke Dalton yang sedang berlari terburu-buru dan tak sengaja menjatuhkan ponselnya ketika hendak mengejar kereta terakhirnya ke Boston. Sayangnya walaupun begitu, Brooke tetap tertinggal kereta terakhirnya untuk pulang ke rumah. Nick berniat mengembalikan ponsel milik Brooke dan menghampirinya. Back. I think it's broke. Melihat Brooke yang begitu cemas, Nick tak bisa mengabaikannya. Can I use this ticket at another station? It won't help. Penn Station's closing too. She keeps her eyes fixed on me. Saat keluar dari stasiun, dia menanyakan apa yang terjadi dengan Brooke. Ternyata selain ketinggalan kereta, Brooke baru saja mengalami kesialan lainnya karena tasnya telah dicopet oleh seseorang di sebuah bar. Merasa kasihan dengan kemalangan yang menimpa Brooke, Nick kemudian menawarkan diri untuk membantunya agar bisa kembali ke Boston. Ketika akan membayarkan taksi untuk Brooke, ternyata uangnya tak cukup. Dan 2 kartu kreditnya sudah melewati batas. Nick kemudian mencoba menghubungi temannya agar datang meminjamkan uang, namun baterai ponselnya pun habis. Melihat Nick yang tak dapat membantu dan seolah mempermainkannya, Brooke pun pergi meninggalkannya. Saat berjalan di gang sepi, terlihat 3 preman ingin mengganggu Brooke. Namun tiba-tiba Nick datang dan merangkulnya. Dia berhasil membuat para preman itu tak jadi mengganggu Brooke. Nick berpikir berbahaya jika seorang wanita berjalan sendirian di malam So what do you want hari. to do? You want to get a hotel room or something? Not for us, for you. And then my ID and my credit cards were in that purse, so I am screwed. Kemudian Nick menemani Brooke mencari tasnya yang telah hilang ke sebuah I'm an bar. art consultant. Really? I'm actually in the city buying a painting. So, trumpet? Yeah? I'm actually in town for an audition. Tomorrow. I bet there'd be a pretty handsome gratuity in it if something popped into your brain. Lift purses out of certain places and then sometimes the bartender knows something. Beruntungnya berkat sang bartender mereka berhasil mendapatkan petunjuk. Nick dan Brooke kemudian menuju tempat yang dimaksud. Namun karena tempat tersebut sepertinya cukup berbahaya, Nick meminta Brooke menunggunya di luar saja. Michael Dalton's room, please? Awalnya Brooke hanya menelpon suaminya melalui telepon umum. Saat mengetahui bahwa suaminya akan pulang lebih awal dari seharusnya, Brooke takut jika suaminya mendapati dia belum sampai ke rumah. Brooke akhirnya meminta bantuan petugas polisi yang kebetulan lewat untuk menyusul Nick. Namun kehadiran polisi membuat para preman yang sedang bernegosiasi dengan Nick pun panik. Akibatnya, Nick justru dihajar preman tersebut dan kembali kabur membawa tasnya. Usaha Nick pun menjadi sia-sia, malah berakhir dengan memar di wajahnya akibat pukulan para preman. Setelah kejadian itu dan melihat kepanikan Brooke, Nick menuduh Brooke telah berselingkuh dari suaminya. It was over. He doesn't know you're in New York. I had to be home before him. Oh. You gotta get home before your husband does. He doesn't know you're in New York. Got it. Are you accusing me of having an affair? You're not wearing a wedding ring. Oh, God, wait. Nick pun segera meminta maaf. Dan pertengkaran pun diakhiri dengan tawaran Nick untuk tetap membantu Brooke pulang ke Boston sebelum jam 8 pagi. Nick berusaha menelpon perusahaan taksi, namun harga untuk ke Boston terlalu mahal membuat Nick harus terlebih dahulu meminjam uang pada temannya. Dia pun mengajak Brooke untuk naik kereta menemui temannya. Saat naik kereta, Nick memainkan trompetnya.
membuat Brooke mengapresiasi usaha Nick untuk menghiburnya. Nick melewati malam bersama Brooke sembari berbincang banyak hal di kereta, mulai dari pekerjaan hingga masalah percintaan. Dari sinilah diketahui bahwa Brooke telah bersuami. I was in London working at Sotheby's, and I had a hard time making friends in London. And Michael was there. His wife had just left him for this guy that we know, and I conveniently cannot provide a photograph because my phone is broken. Conveniently. Sebenarnya tujuan Brooke datang ke New York adalah karena ingin melihat pameran seni dan menenangkan pikirannya. Person that you came to see gonna be there. So if I know my friend, he'll be at the open bar. Probably. Whatever's waiting for you up there. Is it that bad? Ex something. I haven't seen him in a while. Was it a bad breakup? It's nothing. And does the ex something have a name? Hannah. Saat sampai di tempat temannya, Nick tak menyangka bahwa acara yang didatanginya adalah sebuah pesta pernikahan. Tak disangka di sana Nick melihat seorang wanita berwajah mirip seperti orang yang dia kenal. Namun saat Brooke bertanya apakah Nick kenal dengan wanita itu, Nick tak mengakuinya. Person? I feel bad. No. No, I do not. Don't feel badly. Ternyata mereka mendatangi sebuah tempat yang salah. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memakinya karena telah datang terlambat. Orang itu mengira Nick adalah musisi yang diundangnya. Nick yang membutuhkan uang saat itu langsung berakting seakan-akan dia adalah musisi yang dimaksud dan mematok harga $500 untuk penampilannya. Get up and start playing while I get the cash. Great. No, there's no way I can do this. Yes, you can. I don't sing. That's not what I heard. Sweet comic Valentine, my funny Valentine. Ketika bermain di panggung, musisi yang sebenarnya pun datang menemui penyelenggara acara. Nick dan Brooke yang terkejut kemudian lari ke kamar yang telah disiapkan oleh pemilik acara pernikahan itu. Do you think you'll get the message in time? I don't know. Danny, it's Nick. Where the hell are you, man? Listen, you gave me the wrong address. Di ruangan itu, Brooke mengatakan sebuah rahasia yang dia ketahui tentang setiap hotel yang ada di London, di mana biasanya para tamu yang gabut selalu menulis sesuatu di balik lukisan-lukisan yang terpajang di ruangan. Dan benar saja, ternyata terdapat sebuah lukisan yang juga telah ditulis oleh tamu sebelumnya. Wow. Gotta go. The hookers are here. How can you not appreciate that? It's the best one I've ever seen. Kemudian mereka keluar dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan untuk mencari cara agar Brooke dapat segera kembali ke Boston. Awalnya terpikir untuk menaiki bis, akan tetapi di malam hari bis tak beroperasi. Mereka pun berhenti di sebuah telepon umum. Di sana Nick mencoba menghibur Brooke dan mengatakan coba saja gunakan telepon ini dan hubungi dirimu di masa lalu. Brooke pun menanggapinya. Dia berkata seolah sedang berbicara pada dirinya di masa lalu dan mengatakan bahwa apapun yang kau lakukan, jangan pernah berbicara dengan orang asing di Grand Central. Bahkan jika kau berpikir akan pergi ke New York, lupakan saja. Mendengar hal itu, Nick hanya terdiam dan mencoba menyimpan sedikit rasa kecewanya. Ketika beristirahat di halte bis, Nick mencoba meminjamkan Brooke handphone dari seorang pria untuk menghubungi temannya. Brooke meminta temannya agar mengambil dan mengamankan sebuah surat yang tadi sempat dia tinggalkan untuk suaminya di atas ranjang. Brooke sedikit lega ketika temannya mengiyakan permintaan tolongnya. Beberapa waktu berlalu, mereka akhirnya keluar dari terminal bus dan melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Mereka berbincang dengan nyaman, seakan sudah kenal begitu lama. Mereka lalu pergi ke pesta resepsi pernikahan untuk bertemu dengan temannya Nick, yaitu Danny. Maksud kedatangan mereka sebenarnya hanyalah untuk meminjam uang, tapi tanpa disangka, Nick kembali bertemu dengan Hannah, mantan kekasihnya. Setelah beberapa saat, pacar Hannah pun muncul, membuat Nick semakin tak nyaman. Saat Hannah mengajaknya untuk pergi ke kafe bersama-sama, Nick menolak dengan tegas. Mereka pun keluar dari tempat itu. Sepulangnya dari sana, Nick mencoba menenangkan perasaannya dan dia duduk di bangku umum ditemani oleh Brooke. Nick ternyata memiliki masalah percintaannya sendiri. I'll do it.
Setelah dibujuk oleh Brooke, Nick kemudian memberanikan diri menyatakan cintanya yang masih terpendam selama 6 tahun pada Hannah. Namun sayangnya saat Nick sudah menyatakan perasaannya pada Hannah, di sana dia mengetahui bahwa Hannah sudah menikah dan tengah hamil. Kesempatan Nick pun kembali kandas. Nick akhirnya kembali melewati malam bersama Brooke. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang peramal. Mereka pun diundang masuk ke rumahnya. Peramal melihat Brooke dan menebak kejadian yang dialaminya. Dia mengatakan bahwa Brooke tak perlu takut untuk menentukan pilihan. Namun Brooke malah terlihat lebih cemas setelah peramal itu menebak kejadian yang tengah dia alami. All right, young lady. Actually, you've got choices. But what's happening to you? You're just afraid to look at them. You think you're trapped. You could have a future with our boy here. I stand by what I see. What are we going to do with you? Kemudian Brooke meminjam telepon peramal itu dan kembali menelpon temannya. Ternyata surat yang Brooke maksud belum diambil oleh temannya karena kesulitan masuk ke rumah Brooke. Mengetahui hal itu, Brooke semakin khawatir jika suaminya akan melihat surat yang dia tinggalkan. Setelah beberapa menit, mereka pergi meninggalkan rumah sang peramal. Sambil berjalan, mereka mulai berbincang dan duduk di bangku umum. Dari perbincangan tersebut, Brooke menceritakan bahwa dia tengah menghadapi masalah dalam pernikahannya. Dia menceritakan pada Nick bahwa suaminya telah lama berselingkuh dan dia mengetahui perselingkuhan tersebut. Frustasi dengan masalah yang dihadapinya itulah alasan Brooke berangkat ke New York ketika suaminya tak berada di rumah. Tadinya Brooke bermaksud meninggalkan surat pada suaminya yang berisi keinginan Brooke untuk mengakhiri pernikahan. Dan surat tersebut dia letakkan di atas ranjangnya. Brooke sebenarnya masih belum siap meninggalkan suaminya, sehingga dia berniat untuk mengambil kembali surat itu. Namun temannya tak bisa membantu karena sistem keamanan rumahnya yang begitu ketat. Oleh sebab itu, Brooke bersikeras harus berada di Boston ketika pagi hari agar surat itu tak sampai ke tangan suaminya. Namun pada kenyataannya, dia justru terjebak di New York semalaman bersama orang yang tak dikenalnya. If you're committed to somebody, you don't allow yourself to find perfection in someone else. I think you made a mistake. And I think he knows it. I think he's gonna be begging you to forgive him. We love who we love. Kemudian Brooke beralasan ingin pergi ke kamar mandi. Merasa Nick terlalu menahannya dan khawatir perasaannya semakin mendalam, Brooke memutuskan pergi melalui pintu belakang. Setelah lama menunggu, Nick merasakan kejanggalan dan akhirnya ditemukannya saat Brooke sedang menghentikan taksi. Dan beruntung, Nick dapat segera menyusulnya. Mereka sempat berdebat dan menyalahkan satu sama lain. Brooke menyalahkan Nick yang sok menasihatinya, sementara dia sendiri adalah seorang pecundang. Perdebatan pun diakhiri ketika Nick meminta maaf pada Brooke dan perlahan emosi Brooke pun mulai mereda. Mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan voucher yang sempat diberikan oleh Danny sebelumnya dan beristirahat di hotel. Ketika mereka mulai berdekatan, tiba-tiba Brooke ragu untuk melanjutkannya. Akhirnya mereka menghabiskan malam dengan minum bir dan sejenak melupakan masalah masing-masing. Tiba-tiba Brooke kembali teringat akan suaminya dan menyadari bahwa dia masih sangat mencintainya. Brooke memutuskan untuk tetap kembali ke Boston. Lalu mereka memaksakan hati untuk membiarkan perasaan mereka tumbuh hingga malam itu saja. Ketika pagi menjelang, mereka pergi meninggalkan hotel dan menggunakan sebuah taksi. Nick mengantar Brooke menuju stasiun kereta. Sambil berpegangan tangan, Nick mengantar Brooke memasuki stasiun kereta api. Kesedihan terlihat jelas dari raut wajah mereka, mengingat malam berharga yang telah mereka habiskan bersama-sama. Nick yang berusaha terlihat tegar lalu mengambil gagang telepon dan seolah sedang menelpon dirinya di masa lalu. Dia mengatakan pada dirinya, ketika kau bermain di Grand Central, suatu saat nanti kau akan bertemu dengan seorang wanita yang terlihat kaku. Bahkan mungkin kau akan mendapatkan pukulan di wajahmu. Tapi aku berpesan, tetaplah bersamanya, karena kau akan membutuhkannya lebih daripada dia membutuhkanmu. Dan di penghujung malam kau akan sangat ingin mengatakan sesuatu, tapi jangan kau lakukan, karena sebenarnya dia telah tahu segalanya. Dan berterima kasihlah karena dia telah menunjukkan bahwa kau bisa mencintai lebih dari satu orang dalam hidup ini. Mendengar ucapan Nick, air mata Brooke pun tak terbendung. Setelah sebuah ciuman perpisahan, perlahan Brooke pun pergi meninggalkan Nick. Berjalan memasuki gerbong kereta meninggalkan sebagian hatinya di stasiun itu. Nick terus memandanginya hingga Brooke hilang dari pandangannya. Nick pun tersenyum ikhlas untuk kebahagiaan orang yang dicintainya. Bagi Nick, mencintai tak harus memiliki, karena ketulusan sesungguhnya adalah mengikhlaskan dia bahagia dengan kehidupannya jika memang tak mungkin bersama.
Pada hakikatnya setiap pertemuan pastilah ada perpisahan. Yang membedakan hanya waktunya saja. Kita semua adalah milik Yang Maha Kuasa. Hari ini atau nanti kita akan kembali padanya. Dan film pun diakhiri dengan Brooke yang telah berada di dalam kereta. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.